Bayangkan sebuah malam yang gelap di tahun 1965, di mana kesetiaan diuji dengan taruhan nyawa. Seorang pemuda tampan dengan masa depan yang sangat cerah, berdiri tegak di tengah todongan senjata demi melindungi komandannya. Ia tidak gentar, bahkan ketika maut sudah mengintip di balik bayang-bayang senapan otomatis. Siapa sangka, sosok yang sering disebut sebagai ajudan tertampan ini menyimpan keberanian yang tak terbatas. Namanya akan terus terukir dalam sejarah sebagai simbol pengorbanan tertinggi. Malam ini, kita akan menyelami sisi lain dari sang legenda, Kapten Pierre Tendean, yang kisahnya jauh lebih dalam dari sekadar paras yang rupawan. Selamat datang di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas sejarah dan misteri di balik tokoh-tokoh besar bangsa. Dalam episode spesial kali ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Pierre Tendean dari masa kecilnya hingga detik-detik terakhir di lubang buaya. Kita akan melihat bagaimana didikan keluarga dan disiplin militer membentuk karakternya yang baja. Pastikan kalian menyimak hingga akhir, karena ada banyak detail sejarah yang jarang diketahui publik. Mari kita buka lembaran sejarah ini dengan penuh rasa hormat dan empati terhadap perjuangan para pahlawan kita. Pierre Andries Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia. Ia lahir dari pasangan Dr. A.L. Tendean yang berasal dari Minahasa dan Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita berdarah Prancis. Kombinasi budaya ini menjadikannya sosok yang unik sejak kecil, tumbuh dalam lingkungan yang cerdas dan disiplin. Pierre adalah anak tengah, satu-satunya anak laki-laki di antara dua saudara perempuannya, Mitzi Fare dan Ruswidiati. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan sifat yang sangat protektif terhadap keluarganya, sebuah cikal bakal karakter pelindung yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya. Masa kecil Pierre dihabiskan di berbagai kota mengikuti tugas sang ayah sebagai dokter. Namun, Semarang menjadi tempat yang paling membekas baginya. Di kota Atlas inilah, Pierre tumbuh menjadi remaja yang sangat aktif di bidang olahraga. Ia dikenal sebagai atlet yang serba bisa, mulai dari bola basket hingga sepak bola, yang membuatnya sangat populer di sekolah. Ketampanannya sudah mulai terpancar sejak remaja, namun ia tidak pernah sombong dan dikenal sangat rendah hati oleh teman-temannya. Pierre muda adalah idola di SMA Negeri 1 Semarang, namun hatinya sudah mulai tertambat pada panggilan yang lebih besar, yaitu mengabdi pada negara. Keinginan Pierre untuk masuk ke dunia militer sebenarnya sempat mendapat tentangan dari kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Ibunya menginginkan Pierre mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang dokter, profesi yang dianggap lebih aman dan menjanjikan saat itu. Namun, tekad Pierre sudah bulat. Ia merasa darah petarungnya lebih kuat mengalir untuk membela kedaulatan Indonesia yang baru merdeka. Setelah perdebatan panjang dan melihat kesungguhan putranya, akhirnya restu pun diberikan dengan berat hati. Keputusan ini menjadi langkah awal Pierre memasuki gerbang sejarah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada tahun 1958, Pierre resmi bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATK di Bandung. Di akademi ini, ia bukan hanya sekadar taruna biasa, melainkan sosok yang menonjol karena kecerdasan dan kemampuan fisiknya. Rekan-rekan seangkatannya sering menjuluki Pierre sebagai Robert Taylor dari Bandung, karena kemiripannya dengan aktor Hollywood terkenal masa itu. Namun di balik julukan itu, Pierre membuktikan bahwa dirinya adalah prajurit yang tangguh dan disiplin tinggi. Ia tidak pernah mau mendapatkan perlakuan istimewa, meskipun ayahnya adalah seorang tokoh yang cukup dihormati. Selama di ATK, Pierre seringkali menjadi pusat perhatian para gadis di Bandung, namun ia tetap fokus pada pendidikannya. Ia sangat mahir dalam teknik zeni, sebuah keahlian yang sangat krusial dalam struktur militer Angkatan Darat. Pierre juga dikenal sebagai pemimpin yang adil di mata junior-juniornya, selalu memberikan contoh sebelum memberi perintah. Kedisiplinannya mencerminkan didikan keras ayahnya, dan kelembutan hatinya mencerminkan didikan ibunya. Disinilah ia menjalin persahabatan erat dengan rekan-rekan seperjuangan, yang nantinya juga akan memegang peranan penting di militer Indonesia. Tugas pertama Pierre setelah lulus dari ATKD adalah di Medan, sebagai komandan peleton di Batalion Zeni Tempur II. Saat itu, kondisi politik dan keamanan di Sumatera sedang memanas, akibat adanya pemberontakan PRRI Permesta. Pierre diterjunkan langsung ke medan operasi, di mana ia harus memimpin pasukannya di tengah hutan dan medan yang sulit. Pengalaman tempur pertamanya ini mengasah insting militernya dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar prajurit pajangan.
Ia berhasil menjalankan tugas dengan sangat baik, menunjukkan keberanian yang luar biasa di bawah tekanan situasi konflik yang nyata. Karir militer Pierre terus menanjak, hingga akhirnya ia ditarik ke Pusat Intelijen Strategis untuk mengikuti pendidikan intelijen. Karena kemampuannya yang di atas rata-rata dan kefasihannya dalam beberapa bahasa, Pierre dianggap cocok untuk misi-misi khusus. Ia bahkan terlibat dalam operasi intelijen selama masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, sebuah misi yang sangat beresiko tinggi. Pierre harus menyamar dan masuk ke wilayah musuh untuk mengumpulkan informasi penting bagi kedaulatan negara. Tugas rahasia ini menuntut ketenangan dan kecerdikan luar biasa, sesuatu yang Pierre miliki dalam dosis yang sangat besar. Selama menjalankan misi intelijen di perbatasan, Pierre seringkali harus bertaruh nyawa menghadapi patroli musuh di laut maupun di darat. Ia pernah hampir tertangkap saat melakukan infiltrasi, namun dengan kecerdikannya, ia berhasil lolos dan kembali ke pangkalan. Pengalaman-pengalaman ekstrim inilah yang membuatnya semakin matang sebagai seorang perwira muda yang handal. Di balik kerahasiaan tugasnya, ia tetap rutin mengirim kabar kepada keluarganya, meski tentu saja ia tidak pernah menceritakan bahaya yang ia hadapi. Bagi Pierre, keselamatan negara adalah prioritas utama, bahkan di atas keselamatan nyawanya sendiri. Pada awal tahun 1965, nasib Pierre berubah ketika ia dipilih menjadi ajudan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Menjadi ajudan seorang Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata bukanlah tugas yang ringan. Pierre harus siap sedia 24 jam mendampingi sang jenderal dalam berbagai agenda kenegaraan yang sangat padat. Namun, tugas ini juga membawanya ke pusat-pusaran politik Jakarta yang saat itu sedang sangat mendidih. Ia bukan hanya sekadar penjaga keamanan, tapi juga menjadi orang kepercayaan terdekat bagi Jenderal Nasution dan keluarganya. Di rumah keluarga Nasution, Pierre tidak dianggap sebagai orang asing, melainkan sudah seperti anak sendiri. Ia sangat dekat dengan istri sang jenderal, Ibu Jovena Sunarti, dan juga anak-anak mereka, termasuk Ade Irma Suryani yang masih kecil. Pierre sering bermain dengan Ade Irma di waktu senggangnya, menunjukkan sisi lembutnya yang sangat menyayangi anak-anak. Kedekatannya dengan keluarga ini menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat, yang nantinya akan menjadi alasan di balik aksi heroiknya. Bagi Pierre, melindungi Jenderal Nasution bukan lagi sekedar perintah atasan, tapi tugas melindungi sosok ayah dan keluarga keduanya. Namun, di balik dedikasi profesionalnya, ada satu cerita cinta yang tersimpan manis dalam hidup Pierre Tendean. Saat bertugas di Medan, ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Rukmini Camdan. Hubungan mereka berlanjut secara serius meski harus dijalani dari jarak jauh ketika Pierre pindah tugas ke Jakarta. Pierre dan Rukmini bahkan sudah merencanakan untuk melangsungkan pernikahan pada bulan November tahun 1965. Surat-surat cinta mereka menjadi saksi betapa Pierre sangat mendambakan masa depan yang tenang bersama wanita pilihannya itu setelah masa tugasnya yang penuh risiko berakhir. Persiapan pernikahan mereka sudah hampir selesai. Pierre bahkan sudah mulai menabung dan mencicil keperluan untuk hari bahagia mereka. Ibunda Pierre pun sangat menantikan pernikahan anak laki-laki satu-satunya ini dengan penuh sukacita. Namun, takdir berkata lain, dan rencana indah itu harus berhadapan dengan badai politik yang sedang mengintai di ibu kota. Ketegangan antara faksi-faksi politik di Indonesia mencapai titik didihnya pada akhir September 1965. Pierre yang selalu waspada, mulai merasakan atmosfer yang tidak biasa di sekitar lingkungan elit militer, namun ia tetap menjalankan tugasnya dengan tenang. Malam tanggal 30 September 1965 dimulai seperti malam-malam biasanya bagi Pierre. Ia sebenarnya punya kesempatan untuk pulang ke Semarang, merayakan ulang tahun ibunya. Namun karena tugas yang menumpuk, ia menunda keberangkatannya. Ia berada di Paviliun Ajudan di kediaman Jenderal Nasution, di Jalan Teuku Umar nomor 40. Keadaan Jakarta malam itu sangat sunyi, namun kesunyian itu menyimpan kengerian yang akan segera meledak. Pierre sedang beristirahat ketika tiba-tiba suara tembakan dan deru truk militer memecah keheningan dini hari yang mencekam tersebut. Sekelompok pasukan bersenjata dari Cakrabirawa mengepung rumah Jenderal Nasution dengan tujuan untuk menculiknya. Pierre terbangun oleh suara kegaduhan dan tembakan yang menyasar masuk ke dalam rumah. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia segera mengambil senjatanya dan berlari ke arah sumber suara untuk memeriksa keadaan.
Ia melihat kekacauan luar biasa, di mana Ade Irma Suryani sudah tertembak dan bersimbah darah di pelukan ibunya. Dalam kegelapan dan kepulan asap mesiu, Pierre berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menyelamatkan keluarga Nasution dari serangan mendadak ini. Ketika Pierre keluar ke halaman, ia langsung dikerubungi oleh pasukan penculik yang mengarahkan senjata ke arahnya. Dalam kondisi yang sangat kacau, para penculik itu berteriak menanyakan keberadaan Jenderal Nasution, yang saat itu berhasil melarikan diri melompati tembok. Dengan penuh keberanian dan ketenangan yang luar biasa, Pierre menjawab, "Saya Nasution." Ia sengaja mengaku sebagai sang jenderal untuk mengalihkan perhatian para penculik dan memberi waktu bagi komandannya untuk menyelamatkan diri. Pengakuan itu adalah sebuah keputusan instan yang didasari oleh kesetiaan mutlak, meski ia tahu risikonya adalah nyawa. Pasukan penculik yang mengira telah berhasil menangkap target utamanya segera menyeret Pierre ke dalam truk. Mereka tidak menyadari bahwa pemuda yang mereka bawa bukanlah Jenderal Nasution yang asli, karena kondisi malam yang gelap gulita. Pierre dibawa pergi meninggalkan rumah di Jalan Teuku Umar yang kini penuh dengan tangis dan darah. Sepanjang perjalanan, ia pasti menyadari bahwa kemungkinan besar ia tidak akan pernah kembali lagi. Namun, tidak ada sedikit pun gurat penyesalan di wajahnya, karena ia telah berhasil menjalankan tugas terakhirnya untuk melindungi nyawa orang lain. Pierre dibawa ke sebuah daerah terpencil di pinggiran Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Di sana, ia mendapati beberapa perwira tinggi militer lainnya yang juga telah diculik, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Suasana di Lubang Buaya malam itu sangat mengerikan, dipenuhi dengan teriakan-teriakan provokasi dan kebencian. Pierre tetap menunjukkan martabatnya sebagai seorang perwira, meski ia mulai mengalami penyiksaan oleh massa yang sudah terhasut. Ia dipaksa untuk menandatangani dokumen atau memberikan informasi, namun ia tetap bungkam dan memilih untuk menanggung penderitaan tersebut sendirian. Detik-detik terakhir hidup Pierre Tendean di Lubang Buaya adalah gambaran nyata dari kekejaman manusia saat kehilangan akal sehat. Ia akhirnya dieksekusi dengan tembakan senapan otomatis bersama dengan para jenderal lainnya yang sudah gugur terlebih dahulu. Jasadnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua yang sempit, lalu ditimbun dengan tanah dan sampah pohon pisang untuk menghilangkan jejak. Pemuda yang seharusnya bersiap untuk hari pernikahannya itu, kini terbujur kaku di dasar sumur yang gelap. Pengorbanannya menjadi penutup yang tragis, namun heroik bagi seorang ajudan yang memegang teguh sumpahnya hingga napas terakhir. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1965, sumur maut tersebut ditemukan berkat bantuan seorang saksi. Proses pengangkatan jenazah para pahlawan revolusi menjadi momen paling memilukan dalam sejarah militer Indonesia. Dunia terkejut melihat kondisi para perwira terbaik bangsa yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Jenazah Pierre Tendean berhasil diidentifikasi, dan berita gugurnya sang ajudan tampan segera menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kesedihan mendalam menyelimuti keluarga Tendean di Semarang, dan juga Rukmini yang sedang menanti di Medan. Pemakaman Pierre Tendean dilakukan secara militer dengan penghormatan tertinggi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ribuan orang turun ke jalan untuk mengantarkan kepergian para pahlawan ini ke peristirahatan terakhir mereka. Tangis pecah di mana-mana, terutama ketika Jenderal Nasution yang selamat memberikan pidato perpisahan yang sangat mengharukan. Nasution kehilangan putri bungsunya, Ade Irma, dan ajudan setianya, Pierre, dalam satu malam yang sama. Ia menyebut Pierre sebagai pelindung yang tak tergantikan. Seorang prajurit yang memberikan nyawanya agar atasannya bisa terus berjuang untuk bangsa. Pasca gugurnya Pierre, sang ibu, Maria Elizabeth Cornet, mengalami duka yang sangat mendalam dan tidak pernah benar-benar pulih dari rasa kehilangan tersebut. Ia seringkali terlihat termenung memandangi seragam dan foto-foto putra tercintanya yang kini hanya tinggal kenangan. Begitu juga dengan Rukmini Camdan yang memutuskan untuk tidak menikah selama bertahun-tahun demi menghormati cinta sejatinya kepada Pierre. Kisah cinta mereka yang berakhir tragis menjadi salah satu sisi yang paling banyak menyentuh hati masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pierre bukan hanya pahlawan bagi negara, tapi juga sosok yang sangat dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Atas jasa-jasanya yang luar biasa, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Revolusi kepada Pierre Tendean. Pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan 1 menjadi Kapten.
Namanya kini diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia, menjadikannya sosok yang selalu diingat oleh generasi penerus. Namun, lebih dari sekedar nama jalan, warisan sesungguhnya dari Pierre Tendean adalah nilai kesetiaan dan integritas. Ia membuktikan bahwa tuas dan kehormatan adalah segalanya, dan bahwa keberanian tidak selalu berarti ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak di tengah ketakutan tersebut. Mengapa kisah Pierre Tendean masih begitu relevan untuk kita bicarakan hari ini? Di tengah dunia yang semakin individualis, sosok Pierre mengingatkan kita tentang arti pengorbanan tanpa pamrih. Ia adalah representasi dari persatuan Indonesia, lahir dari percampuran suku dan budaya yang berbeda, namun memiliki satu cinta yang sama terhadap tanah air. Kisahnya mengajarkan kita bahwa pahlawan bukan hanya mereka yang menang di medan perang, tapi juga mereka yang berani berdiri tegak demi kebenaran dan keselamatan orang lain. Pierre Tendean akan selalu menjadi inspirasi bagi setiap pemuda Indonesia yang ingin mengabdi pada bangsanya. Banyak peneliti sejarah yang mencoba menggali lebih dalam tentang malam tersebut. Namun satu hal yang pasti, tindakan Pierre bukanlah kebetulan. Ia telah dipersiapkan oleh hidupnya sendiri untuk momen itu. Kedisiplinannya di Atekadat, ketangguhannya di medan tempur Sumata, dan kecerdasannya dalam operasi intelijen memuncak pada keputusan berani di Jalan Teuku Umar. Kita bisa belajar banyak dari konsistensi karakter yang ia tunjukkan sepanjang hidupnya yang singkat. Pierre Tendean meninggal di usia 26 tahun, usia yang sangat muda. Namun ia telah menorehkan tinta emas yang tak akan luntur oleh waktu. Hingga saat ini, Museum Jenderal Nasution di Jakarta masih menyimpan rapi barang-barang peninggalan Pierre, termasuk paviliun tempat ia terakhir kali beristirahat. Pengunjung yang datang seringkali merasakan getaran emosional saat melihat tempat di mana sang ajudan menyerahkan dirinya demi sang jenderal. Foto-fotonya yang tersenyum ramah seolah menyapa setiap orang yang ingin mengenal lebih jauh tentang dirinya. Pierre Tendean telah menjadi ikon abadi, simbol dari ketampanan yang bersanding dengan keberanian dan kesetiaan yang berujung pada keabadian. Ia adalah bukti bahwa Indonesia pernah memiliki putra terbaik yang mencintai negaranya melebihi dirinya sendiri. Mengenang Pierre Tendean juga berarti mengenang sejarah kelam bangsa kita, agar kita tidak mengulanginya di masa depan. Tragedi G30S PKI membawa luka mendalam bagi banyak keluarga, termasuk keluarga Tendean. Namun dari luka itu, kita belajar tentang pentingnya menjaga stabilitas dan persaudaraan sesama anak bangsa. Pierre telah memberikan segalanya, kini giliran kita untuk menjaga apa yang telah ia perjuangkan dengan cara yang positif dan membangun. Mari kita jadikan semangatnya sebagai bahan bakar untuk terus mencintai dan memajukan Indonesia, negara yang ia bela hingga titik darah penghabisan. Sebagai penutup, mari kita heningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa Kapten Pierre Tendean dan seluruh pahlawan revolusi lainnya. Semoga kisah ini memberikan sudut pandang baru dan mempertebal rasa nasionalisme kita. Pierre mungkin telah tiada secara fisik, namun semangatnya tetap hidup dalam setiap tarikan napas bangsa ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang menelusuri kehidupan sang ajudan setia. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Anda semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh integritas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa kisah Kapten Pierre Tendean ini inspiratif, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang sejarah dan tokoh-tokoh luar biasa Indonesia. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mengenal sosok pahlawan kita. Sampai jumpa di episode dokumenter berikutnya, tetaplah bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia.